Pernahkah Anda menghakimi seseorang dengan begitu kritis dan keras, hingga merasa diri lebih suci dari orang yang Anda kritik itu? Jika demikian, mungkinkah sebenarnya Anda sedang memikul beban yang diam-diam menghancurkan sukacita Anda, meracuni hubungan Anda, dan bahkan menghalangi berkat-berkat Anda, sementara di saat yang sama Anda berpikir bahwa Anda sedang melakukan pekerjaan Tuhan dan hidup sesuai jalan Kristus? Kali ini kita akan belajar tentang benturan moral yang mengungkap kebenaran mendalam tentang penghakiman, kasih, dan iman. Kisah kita kali ini adalah tentang melintasi batas. Batas penghakiman, kesombongan, dan apa arti sejati dari mengikuti Kristus. Kisah ini mungkin dapat mengubah perspektif Anda tentang kekudusan, belas kasih, dan bagaimana hidup seperti Yesus yang sesungguhnya. Dua pastor muda, Nathan dan Leo, sedang berjalan pulang dari perjalanan misi ketika mereka bertemu dengan seorang wanita yang terjebak di tepi jalan yang tergenang banjir. Hujan telah menciptakan arus deras berbahaya yang membuatnya mustahil untuk menyeberang dengan aman. Dari pakaiannya, terlihat jelas bahwa dia bekerja di sebuah klub malam setempat. Sebuah fakta yang tidak luput dari pengamatan kedua pastor itu. Saat mereka berdua sudah dekat dengan wanita itu, tanpa ragu, Pastor Nathan melepas sepatunya, menggulung celananya, lalu menggendong wanita itu di pundaknya membawanya menyeberangi jalan yang banjir. Setelah sampai dengan selamat di seberang, wanita itu mengucapkan terima kasih dan segera melintas pergi. Pastor Leo menatap tajam, tetap diam, tetapi ekspresi ketidaksetujuannya atas tindakan rekannya itu terpancar jelas, seperti panas dari bara api di perapian. Selama 2 jam perjalanan mereka selanjutnya, Pastor Leo memilih diam dan memperlakukan Pastor Nathan dengan dingin, tetapi di dalam hatinya, ia menyimpan amarah dan kebencian. Sampai akhirnya, ia tidak sanggup lagi menahan diri. "Bagaimana bisa kau melakukan itu?" seru Pastor Leo dengan keras. "Apakah kau lupa bahwa kau ini seorang pastor? Kau adalah hamba Tuhan. Berani-beraninya engkau menyentuh wanita seperti itu. Tahukah kau apa kata orang-orang jika mereka melihatmu menggendong perempuan seperti itu? Tidakkah kau merasa telah mencemarkan agama suci kita? Apa kau lupa akan panggilanmu? Bagaimana dengan menjaga kesaksian kita? Bagaimana dengan ikrar dan janji kita untuk menjauhi segala bentuk iblis dan kejahatan?" Dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan terus mengalir deras seperti hujan yang menyebabkan banjir itu. Sementara itu, Pastor Nathan tetap mendengarkan dengan sabar. Wajahnya tenang meskipun dihakimi dan dikritik bertubi-tubi oleh rekannya itu. Setelah Pastor Leo akhirnya kehabisan kata-kata, Pastor Nathan berpaling pada temannya dan menatapnya dengan lembut lalu berkata, "Saudaraku, aku telah menurunkan wanita itu sejak 2 jam yang lalu. Mengapa engkau masih menggendongnya? Masih terus membawanya di kepalamu?" Kata-kata itu menghantam Pastor Leo seperti petir yang menyambar. Dalam ketergesaannya untuk menghakimi tindakan belas kasih temannya yang sebenarnya berlangsung hanya sesaat, ia justru telah menghabiskan berjam-jam menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Sementara Pastor Nathan telah menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan sederhana dan move on, Pastor Leo justru membiarkan pikirannya terus tanpa henti mengunyah kejadian itu, dan membiarkan penghakiman bertumbuh dan berakar di jiwanya. Matius 7, ayat 3-5. "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau indahkan? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu,' padahal ada balok di matamu sendiri? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri. Barulah engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Jadi, di antara kedua pastor, siapakah yang berjalan dalam jejak Kristus yang sebenarnya? Kisah ini mengingatkan kita bahwa terkadang penghakiman kita terhadap dosa orang lain bisa menjadi beban yang lebih besar daripada hal yang kita kecam. Sementara seorang pastor hanya menggendong seorang wanita melintasi banjir selama sebentar saja, pastor lainnya membawa beban penghakiman selama berjam-jam.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekudusan sejati bukanlah tentang menjaga citra atau mengkritik orang lain, tetapi tentang menunjukkan kasih Kristus tanpa ragu, lalu melepaskan dan mengikhlaskannya. Seringkali, mereka yang cepat menghakimi justru membawa penghakiman mereka lebih lama dan menggerogoti kesucian hati mereka sendiri, daripada orang yang mereka anggap berdosa. Dalam perjalanan kita bersama Yesus, kita harus ingat bahwa Dia memanggil kita untuk menjadi pembawa kasih-Nya, bukan pembawa penghakiman.